Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan yang telah bersama dengan kami di Tiberias Kelabagan Ninias dan juga saudara yang telah tersambung secara live streaming. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Kurang dahsyat suaranya pagi hari ini. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Kita percaya waktu kita menyembah, waktu kita betul-betul rindu sama Tuhan, menyembah dengan penuh dengan iman, kita percaya kebesaran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama masuk rumah Tuhan dengan hati yang rindu menyembah. Kita satu di dalam doa, saudara. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang sungguh besar bagi kami yang Tuhan selalu senantiasa memberkati. Kami percaya bahwa hari ini ada karena Tuhan yang pegang kendali di antara setiap kami yang percaya. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami Tuhan bukan menjadi sia-sia, tapi ada satu pribadi yang kami rindukan, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang betul-betul berkuasa dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami tahu dan percaya waktu Engkau berkuasa, ada mujizat Tuhan dinyatakan di antara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami nantikan kekuatan yang baru Tuhan waktu kami menyembah. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta dan Niati Pariaji yang sebentar akan memimpin setiap kami Tuhan dalam perjamuan kudus dan juga firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan pakai luar biasa hari ini, penuh dengan urapan Tuhan, penyertaan yang sempurna ada bagi penyertaan dalam pelayanan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan yang terbaik Tuhan bagi Engkau, Allah yang menyelamatkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, kita menyembah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beri puji. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari nyatakan dari awal. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Bagi-Mu hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti itu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
seperti Engkau. Katakan dari hatimu saudara, tidak seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Besar perbuatanmu, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Mari bangkit beri bersama-sama saudara, angkat kedua tanganmu. Katakan, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami nyatakan Tuhan pagi siang hari ini, Engkau Allah yang besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Oh, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami tahu perbuatan-Mu saat ini terjadi yang ajaib. Tuhan nyatakan bagi kami yang berdoa dan berseru. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari sampaikan di hadapan Tuhan bahwa imanmu, percayalah ada sesuatu yang besar. Sama-sama nyatakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan tiada seperti Tuhan. Ini iman kami Tuhan yang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib bagi kami. Tiada seperti itu. Tiada seperti. Mari fokus sama Tuhan. Sampaikan kepada Dia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu yang di rumah, angkat kedua tangan. Allah rindu memberkati engkau pagi siang hari ini. Come on. Katakan, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Katakan sama-sama saudara, tiada seperti Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang mulia. Katakan, Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Tuhan kita yang luar biasa. Kami nantikan Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari bangkitkan imanmu yang di rumah, katakan tiada seperti Tuhan kita saudara. Tiada seperti Engkau.
Terus jangan ada yang diam saudara. Terus berkata-kata di dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu, datang dengan percaya pagi siang hari ini. Engkau temukan Tuhan tetap baik. Engkau temukan Tuhan tetap senantiasa setia. Bagi kita yang berdosa ini saudara, mari berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Pandang Dia saudara. Masih ada kebesaran Tuhan. Masih ada janji yang setia. Tuhan mau kita mengalami Dia. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu saudara pagi siang hari ini. Angkat kedua tanganmu. Jangan lihat kiri kananmu. Jangan lihat depan belakangmu. Fokus menyembah. Tuhan hadir. Tuhan melawat. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see. Amen. How great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great, amen, is our God. And all will see how great is our God. Katakan how great, sama-sama katakan. Oh, how great is our God. Sadari saudara, Tuhanmu besar. Mari bernyanyi di hadapan Tuhan sambil mengaku Tuhan kami besar. Oh, and all we see how great is our God. Kerajaanmu Tuhan, kami sadar kami punya kerajaan yang tidak tergoyahkan apapun masalah kami. Kerajaan surga menjadi milik kami umat yang percaya. Haleluya. How great is our God. Katakan name above all name. Oh, you're the name above all name. You are worthy of yes, how great. And my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of. Lihat umat Tuhan yang berseru menyatakan. And my heart will sing how great is our God. Mari sama-sama gereja di Mirias katakan how great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we see how great is our God. Yang di rumah, yang di tempat ini sama-sama katakan how great is our God. Sing with me. Yes, we praise you, Lord. We praise you, Lord.
Mari buka hatimu. Ini bagian kita saudara untuk tetap percaya di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Katakan, how great, how great, how great is our God. Bangkitkan imanmu saudara. Yes, katakan. And don't we see how great, how great is our God. One more time. Katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't see how great is our God. Oh, don't see how great is our God. Don't see how great is our God. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat. Hati kami tetap tenang Tuhan menjalani hari-hari kami. Sebab kami tahu dari sorga Tuhan senantiasa setia, memberkati, mengurapi, memimpin setiap langkah setiap kami yang percaya. Kami serahkan Tuhan agenda hidup kami mulai dari siang sampai selama-lamanya dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang berserah sama Tuhan, sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Gereja Tiberias, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan yang diberkati. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Semua dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kita boleh bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku,
Hanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Pagi hari yang indah ini, biar rohmu menyala-nyala, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala. Yuk lebih lagi ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Seberapa di antara kita yang percaya Tuhan Yesus yang kita sembah Allah yang luar biasa? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Terus memuji nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah kekuatan setiap kita semua. Amin. Inilah pujian kami ya Tuhan. Oh Allah yang luar biasa. Gereja Tiberias. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananmu, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan imanmu yuk, sama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sorakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan, beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kami tidak akan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Allah sumber. Jemaat Tuhan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, Kaulah Allah sumber. Lebih lagi, Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku.
Silahkan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Hanya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dari setiap kita, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu saya akan bacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala, iman yang spektakuler. Lukas 18 ayat yang ke-8. Pendeta Darniati Pariaji. Romawi pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus memilih mendiang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji karena prinsip hidupnya seorang yang jujur. Kita tolak pencuri di gereja, Yudas di gereja, pekerja yang tidak jujur, orang-orang yang tidak jujur kita tolak supaya bertobat. Mari kita hidup yang jujur. Yudas mencuri, dikejar setan, mati dengan gantung diri. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 6. Romawi kedua, iman yang spektakuler. Lukas 18 ayat yang ke-8. Level iman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Sudah ikut Tuhan, belum tentu kita langsung beriman. Tapi Tuhan mau kita memiliki iman yang besar, yang tinggi, yang spektakuler. Bagaimana memiliki iman yang spektakuler? 1. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 menceritakan kisah perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Kita harus gigih walaupun ada banyak tantangan. Kita harus memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini berasal dari keturunan Ham, keturunan yang dikutuk, tapi dia memanggil Yesus sebagai Tuhan dan dia gigih memiliki iman yang sangat besar. Kita harus memiliki waktu untuk berdoa, datang ke gereja, jangan menghindari ibadah. Dari situlah akan timbul iman. 2. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24. Selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dari firman Tuhan kita dapat mengenal isi hatinya dan melakukan apa yang Tuhan sukai. 3. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Iman timbul dari pendengaran dan iman harus disertai dengan perbuatan agar kita melihat kemurahan Tuhan. Mari kita berjuang untuk memiliki iman yang besar. Teruslah perkatakan firman Tuhan. Romawi yang ketiga, hati-hati. Tuhan tahu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4 mengingatkan 1. Bahwa segala perbuatan kita dan tingkah laku kita diketahui dari sorga. Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. 2. Ucapan-ucapan kita, segala perkataan kita semuanya diketahui oleh Tuhan. Perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita jangan sampai dusta. 3. Jaga perbuatan-perbuatan kita, jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. 4. Ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berbaring, dimanapun kita berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Mari renungkan, bila Tuhan tahu segala perbuatan dan tingkah laku kita, betapa kita harus hidup yang suci kudus agar layak menghadap Tuhan dan pesta di sorga. Doa penutup, doa kami, mari kita hidup yang jujur, jangan dusta, jangan menipu, jangan mencuri. Tuhan Yesus berkata, orang dusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Seruan saya agar para pendeta, koordinator, dan pekerja gereja, mari melayani dengan jujur, jujur dalam segala hal, menghormati setiap rupiah milik Tuhan. Jangan melayani bila tidak bisa hidup jujur. Banyak peristiwa yang terjadi, orang yang curi atau menipu gereja, miliknya habis, rumahnya habis, lalu akhir hidupnya mati menderita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Jadikan hati kami ya Tuhan ladang yang subur. Jadi saat firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi gereja Tiberias, sama-sama ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini kami ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Gereja Tiberias lebih sungguh lagi, mari sanjung Dia. Ku sanjung. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, kita boleh sambut firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Kami menguluk-ulukan Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembahmu. Dan kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus bersama-sama. Dan saat ini kami akan mulai pembawaan firman Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau lebih dahulu berbicara, urapi kami semua anak-anak-Mu yang hamba yang berbicara dan juga jemaat yang berada di Gereja Nias dan juga yang lewat live streaming yang di rumah atau dimanapun berada, urapi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana adanya, kami itu adalah anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami karena kami mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai firman ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Kita akan mulai firman Tuhan. Dan Aristo tolong bacakan di Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara sekalian, ini firman Tuhan menghendaki kita kuat. Arti kuat di sini adalah saudara teguh, kokoh, berani Tuhan Yesus. Ya, saudara berani di dalam Tuhan Yesus. Artinya kuat adalah kokoh, berani dan teguh, saudara. Tuhan menghendaki agar kita kuat. Karena kalau kita lemah, kita tidak dapat menguatkan orang lain, saudara. Kehidupan di bumi ini hanya sementara dan waktunya singkat. Kita akan menghabisi waktu di sisi lain sesudah kematian, yaitu kekekalan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada kekekalan, saudara. Tuhan memang merancang itu, saudara sekalian, untuk manusia hidup dalam kekekalan. Kita akan menghabisi sisi-sisi waktu sesudah kematian di dalam kekekalan selama-lamanya dalam kekekalan, saudara sekalian. Coba Aristo baca di 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya kalau kediaman kita, kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya tubuh kita ya saudara sekalian, yang mana ini adalah bait Allah, sebetulnya bait Allah yang kudus. Ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara sekalian, yang akan saya bawakan saat ini ya saudara, orientasi hidup kita yang sesungguhnya saudara sekalian. Orientasi itu artinya tujuan atau arah ya saudara sekalian, hidup kita yang sesungguhnya. Satu, kita harus bersiap di dalam kekekalan saudara sekalian. Kita harus bersiap di dalam kekekalan. Di 2 Korintus ini dikatakan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita harus bersiap hidup dalam kekekalan.
kita menyadari bahwa suatu hari jantung kita akan berhenti berdetak. Kalau kita masih bernafas dan kita masih hidup, hendaknya lah kita menyadari bahwa kita harus banyak berbuah ya saudara. Ya, untuk kita terus melayani Tuhan, apapun keberadaan kita, apapun profesi kita, layani Tuhan karena itu kehendak daripada Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Ya, karena itu Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk mengembalikan kita ke sorga, saudara sekalian. Hal ini akan membuat kita akan semakin bergairah hidup di dalam Tuhan kalau kita banyak memenangkan jiwa dan kita mengingat akan kekekalan, saudara sekalian. Bahkan kita akan melihat banyak jiwa yang dimenangkan melalui hidup kita, saudara sekalian. Kita lihat di Efesus 5 ayat 8-9 Aristo. Efesus 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 8-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak terang, kita hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 9 katakan demikian, saudara sekalian. Orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang pertama adalah kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Yang kedua adalah kita harus hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Kita yang hidup dalam kebenaran, saudara, karena dikatakan di sini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, kita yang hidup di dalam kebenaran akan tetap kuat dan kokoh dan tidak goyah. Dan kita akan melihat kalau ada badai yang menimpa kita, kita tahu, saudara sekalian, bahwa itu adalah Allah sedang membentuk kehidupan kita. Dan orang yang tidak hidup di dalam kebenaran tidak tenang hidupnya, saudara. Kalau kita hidup kebenaran dan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai kita akan berubah, saudara sekalian. Yaitu kita akan menggunakan waktu kita dan uang kita dengan bijak, saudara. Kita akan menghargai lebih tinggi nilai-nilai hubungan antara sesama manusia dan juga karakter dibandingkan dengan kepopuleran atau ketenaran atau kesenangan-kesenangan duniawi. Nilai-nilai kekekalan akan menjadi fokus daripada kita, saudara sekalian. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita dalam kebenaran, maka kita akan melihat kekekalan menjadi fokus dalam hidup kita. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 1-3 Aristo, Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang bahwa Tuhan Yesus menjanjikan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jadi kita disediakan rumah, saudara sekalian, di sorga, saudara sekalian. Ya,
Tuhan Yesus katakan, kalau aku datang kembali, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang ketiga adalah sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Jadi tujuan dan arah kita hidup, saudara sekalian, ya di dunia ini, saudara, dan orientasi kita dalam hidup ini. Orientasi kita dalam hidup yang sesungguhnya yang ketiga adalah sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Dan kita hidup di dalam dunia ini adalah zona peperangan, saudara sekalian, karena bumi ini atau dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, yaitu iblis, saudara sekalian. Dan tidak ada tempat yang aman sebetulnya di dunia ini. Sebab itu kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga, terutama terhadap tipu daya iblis, ya, saudara. Seperti di Efesus 6 ayat 11-12 dikatakan, coba Aristo baca Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara sekalian. Iblis selalu bersiap untuk menghancurkan dan menghantam kita, saudara sekalian. Ya, kita harus siap bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, saudara sekalian. Kita harus di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti akan menguatkan kita, saudara sekalian, kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, kalau kita kalah, maka kita akan mendapat neraka yang kekal, saudara sekalian. Ya, makanya jadi kita harus ingat bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus mengatakannya sendiri, saudara sekalian. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya adalah sorga, tempat tinggal orang percaya, saudara sekalian. Nah, sekarang kita baca di 1 Korintus 15 ayat 58 Aristo, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang keempat adalah, saudara sekalian, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Untuk kita berdirilah teguh, kata firman Tuhan ini, jangan goyah, ya saudara sekalian. Untuk kita teguh dan tidak goyah, saudara sekalian, dan kuat di dalam Tuhan, kita giat dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yaitu selamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kita banyak berdoa dan mendalami firman Tuhan untuk kita bertumbuh terus dan berbuah banyak, saudara sekalian. Jadi orientasi hidup kita yang sesungguhnya yang keempat adalah kita giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga kita berbuah banyak. Karena di Yohanes 15 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Ya saudara, kita diminta oleh Tuhan Yesus, kita diminta untuk berbuah banyak. Dan demikian kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, saudara sekalian. Saudara, kita di dalam hidup ini, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, kita hendaknya kita giat dan teguh. Apapun profesi, apapun keberadaan saudara, saudara tetap bisa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya menyelamatkan jiwa bagi kerajaan saudara, memberitakan Injil, saudara sekalian. Ya, juga di Markus 14 ayat 3 sampai 9, Aristo bacakan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara sekalian, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, yang mana datanglah seorang wanita yang membawa pualam berisi minyak narwastu dan meminyaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus senang dengan pemberian minyak ini. "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku," yaitu untuk mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Pada waktu kita banyak duduk di bawah kaki Tuhan, saudara sekalian, seperti wanita ini ya saudara. Wanita ini Maria katanya, yang selalu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, duduk diam. Ya. Dan kita juga kalau kita banyak duduk diam dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan mendapat yang terbaik yang di Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Jadi sebagaimana di ayat Markus 14 ayat 39 dikatakan bahwa ini adalah orientasi hidup kita yang sesungguhnya, yang kelima, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya,
Yaitu apa saudara sekalian? Memberi waktu dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak berdoa. Nah, makanya waktu kita banyak duduk diam berdoa saudara sekalian, kita dapat mengerti, yaitu akan mendapatkan juga yang terbaik yang dari Tuhan saudara sekalian, sebagaimana Tuhan juga memberi penghargaan kepada wanita ini yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan juga memberikan penghargaan yang terbaik buat dia. Ya, yang mana kata Tuhan Yesus, setiap Injil diberitakan hal ini akan disebut juga untuk mengingat dia saudara sekalian. Jadi kalau kita banyak duduk diam di kaki Tuhan saudara, maka kita akan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kita hidup ini untuk kita lakukan. Banyak berdoa dan memberikan yang terbaik yang bagi Tuhan saudara sekalian, membuat kita siap melakukan kehendak Allah saudara. Dan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan juga diberikan yang terbaik dari Tuhan saudara sekalian. Seperti di Markus 14 ayat 3-9 ini, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku saudara sekalian. Jadi kita, orientasi hidup kita ada 5 saudara sekalian. Pertama, kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa sorga adalah rumah orang percaya, tempat tinggal orang percaya. Yang keempat, saudara sekalian, dalam hidup kita di bumi ini, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga kita berbuah banyak. Yang kelima, saudara sekalian, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara sekalian. Dan kalau saya melihat ya saudara, 5 hal ini orientasi hidup kita yang sesungguhnya, ini sudah dipenuhi oleh Bapak mendiang almarhum Pendeta Pariaji saudara sekalian. Beliau sudah betul-betul dalam hidupnya dan dalam khotbah-khotbahnya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk kita ingat akan kekekalan saudara sekalian. Ya, selalu dikatakan kita harus mengejar hidup yang kekal, saudara, supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, supaya nama kita tidak terhilang, dan juga kita harus hidup dalam kekudusan, saudara sekalian. Dan kemudian Bapak Gembala juga hidup sebagai anak terang, dimanapun dia melangkah, saudara sekalian, beliau melangkah dimanapun beliau, Pak Pendeta Pariaji tidak takut-takut menyatakan dirinya bahwa dia pengikut Yesus. Betul-betul dia nyatakan dia sebagai anak terang, sebagai terang dunia, yaitu dia menyaksikan Tuhan Yesus dan ingin sekali orang-orang lain juga mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dalam khotbah-khotbahnya Pak Pariaji selalu mengatakan sorga. Tidak pernah sekalipun dalam khotbahnya dia tidak menyebut sorga untuk kita semua. Kita harus ingat bahwa kita harus mengejar sorga, saudara sekalian. Dan juga Pak Pariaji dalam hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan totalitas, saudara sekalian. Betul-betul tidak ada capeknya, saudara sekalian ya. Meskipun nanti sudah usia baru dikurangi, saudara sekalian, tetapi dari awal di dalam Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus, betul-betul total melayani Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan juga berbuah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan Bapak Pendeta Pariaji. Dan kemudian Pak Pariaji juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu selalu duduk diam di kaki Tuhan, selalu banyak merenung, selalu banyak berdoa, saudara sekalian, yang mana akhirnya Tuhan Yesus pun jadi memberikan yang terbaik kepada Bapak Pendeta Pariaji, yaitu menjelang sisa usianya, saudara sekalian, menjelang sisa hidupnya, beliau diberi tahu oleh Tuhan, diberi mimpi oleh Tuhan untuk diberi jubah ke surga, dan juga diperlihatkan, saudara sekalian, dalam mimpi itu gedung-gedung bersinar, saudara sekalian, banyak gedung-gedung bersinar, yang mana gedung-gedung yang bersinar itu isinya adalah jubah ke surga untuk jemaat Tiberias, saudara sekalian. Itu yang dikatakan Bapak Pendeta Pariaji kepada saya dan juga kepada saudara, karena ada di dalam khotbahnya dan sudah dan ada rekamannya ya saudara sekalian. Dan itulah saudara
orientasi hidup kita yang sesungguhnya ada 5, saudara sekalian. Kita harus bersiap dalam kekekalan, hidup sebagai anak-anak terang. Sorga adalah tempat tinggal kita orang percaya, dan kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan dan berbuah banyak, dan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, sekarang Bapak Pendeta Parieji sudah senang di sorga bersama Tuhan Yesus, dan kita harus berjuang untuk mencapai sorga, saudara sekalian. Kita harus berjuang, nama kita tercatat, dan nama kita jangan terhapus, dan kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka apapun saudara sekalian dalam hidup ini yang kita perlukan pasti akan terpenuhi, dan kita selalu akan berkemenangan dalam Tuhan. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agustinius. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Parieji. Firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita hari ini diingatkan tentang orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Orientasi itu sudah jelas tadi dikatakan Ibu Gembala, bahwa arah atau tujuan hidup kita. Maka arah atau orientasi hidup kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Jadi saudara hidup hari ini, prioritas saudara, apa yang saudara lakukan, itu berawal dari orientasi hidup kita atau tujuan hidup kita. Nah, ada banyak orang saudara punya orientasi hidup yang salah, punya arah hidup yang salah. Bahwa orang berpikir hidup untuk mencapai banyak hal, bahwa orang hidup untuk memiliki banyak hal. Padahal saudara, semua hal yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Hanya Yesus yang abadi. Katakan amin. Itu sebabnya ingat selalu, hidup ini hanya satu kali. Sama-sama bersama saya katakan, aku hanya hidup satu kali. Amin. Enggak 2 kali, enggak 3 kali. Kenapa 1 kali? Artinya enggak bisa diulang. Itu sebabnya saudara harus punya orientasi hidup yang benar. Orientasi hidup yang sesungguhnya tadi Gembala Sidang kita sudah ajar kita semua. Yang pertama, kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Artinya apa? Kita enggak selamanya di dunia ini. Pak, engkau enggak selamanya di dunia ini. Pekerjaanmu enggak selamanya. Jabatanmu enggak selamanya. Kalau hari ini jabatanmu bagus, enggak selamanya engkau akan menjabat atau memegang jabatan itu. Suatu hari jabatan itu akan selesai. Suatu hari jabatan itu akan berhenti dan akan diganti dengan orang lain. Pak, usahamu enggak selamanya. Suatu hari usahamu akan berhenti dan harus diganti, harus diperbaharui. Artinya apa? Kita enggak selamanya hidup di dunia ini. Kita harus bersiap untuk hidup dalam kekekalan. Katakan amin. Itu sebabnya kalau saudara punya orientasi yang benar, maka saudara akan selalu bersiap untuk memasuki kekekalan. Mulai bayangkan saudara, jangan selalu bayangkan gimana ya kalau saya kaya nanti gimana ya, kalau saya punya uang banyak gimana ya. Mulai bayangkan, kadang-kala perlu saudara menjelang tidur bayangkan, kalau saya nggak bangun lagi gimana ya, gitu. Kalau saya masuk alam roh gimana ya, kalau napas ini berhenti, jantung ini berhenti, kira-kira gimana ya. Sekali-sekali saudara boleh bayangkan. Kalau saudara mulai bayangkan itu, saudara nggak akan main-main dengan hidup saudara. Saudara akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara akan gunakan waktu hidup saudara untuk persiapan di dalam kekekalan. Karena kekekalan abadi, kekekalan adalah selamanya. Dan saudara adalah orang-orang yang akan hidup dalam kekekalan di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi Ibu Gembala mengingatkan bahwa orientasi hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Ada banyak orang Kristen mengaku anak Tuhan, orang percaya, tapi hidupnya sama dengan dunia ini. Saudara adalah anak-anak terang. Saudara harus hidup di dalam terang. Katakan amin. Artinya apa saudara? Semua hidup saudara transparan. Hidup saudara terbuka. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada dosa. Nggak ada yang namanya kecemaran. Kalau saudara hidup benar, maka dimanapun saudara melangkah,
kebenaran itu akan menuntun saudara di jalan yang benar. Katakan amin. Sekali lagi, kebenaran itu hanya akan menuntun saudara di jalan yang benar. Sepanjang saudara hidup benar, maka kebenaran itu akan menuntun jalan hidup saudara di jalan yang benar. Maka yang ketiga, Ibu Gembala tadi mengingatkan kita semua orientasi hidup yang sesungguhnya, yaitu sorga adalah tempat tinggal orang percaya. Saudara dan saya adalah orang percaya. Sama-sama bersama saya katakan, aku orang percaya. Tempat tinggal yang abadi buat aku adalah sorga. Amin. Jadi saudara mulai bayangkan sorga. Kalau saudara mulai bayangkan sorga, saudara merenungkan sorga, maka saudara nggak akan hilaf dengan kekayaan dunia ini. Saudara nggak akan hanyut dengan keinginan kesenangan dunia ini. Karena ada yang lebih mulia, karena ada yang lebih menyenangkan, karena ada yang lebih membahagiakan, yaitu hidup kekal di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang keempat tadi Ibu Gembala mengingatkan orientasi hidup yang sesungguhnya, bahwa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang nggak peduli saudara usaha, saudara lakukan. Bisa ya bersaksi ya. Misalkan saudara nggak bisa berkhotbah, atau saya nggak paham saudara pendeta bahas firman, nggak paham, saya nggak pinter. Sederhana, saudara kesaksian. Kita bersyukur jemaat Tiberias ini jemaat yang misionaris. Jadi bersaksi ibu satu ke ibu yang lain, ibu satu ke ibu yang lain. Nah itu saudara udah giat dalam pekerjaan Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian saudara, orang-orang datang kepada Tuhan. Amin. Nah yang kelima, tadi Ibu Gembala sedang mengingatkan kita semua orientasi hidup yang sesungguhnya, yaitu mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Nah itu sebabnya saudara, mari kita semua yaitu punya orientasi yang benar. Kenapa saudara? Karena orientasi kita itu mempengaruhi hidup kita. Itu sebabnya hiduplah yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang berarti. Maka tadi Ibu Gembala memberi contoh, Gembala sidang kita almarhum Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji saudara. Maka beliau sudah selama hidupnya saudara sudah memberikan hidupnya bagi Tuhan. Maka saya bisa katakan hidup Gembala sidang kita ini hidupnya berarti. Artinya apa? Hidupnya bermakna, hidupnya bernilai. Saudara, nilai hidup saudara tidak ditentukan harta yang saudara miliki. Sekali lagi, nilai hidup saudara tidak ditentukan dari harta, posisi, jabatan yang saudara miliki. Nilai hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara punya Tuhan, maka hidup saudara berharga. Sama-sama bersama saya katakan, aku punya Tuhan. Tuhan yang memiliki segalanya, maka hidupku berarti, hidupku berharga. Amin. Maka saya akan tambahkan, yaitu dengan tema hidup yang berarti. Sekali lagi, hidup yang berarti. Saudara coba renungkan hidup kita. Berapa lama kita hidup di dunia sekarang ini? Saudara ada yang umur 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Coba saudara renungkan selama hidup ini, sudahkah hidup saudara berarti? Selama hidup ini, apa yang saudara lakukan? Hidup yang berarti adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang berarti adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Coba saudara renungkan, adakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan atau justru membuat hati Tuhan sedih? Selama hidup saudara, sudahkah saudara melakukan apa yang Tuhan mau? Atau saudara hidup sesuka hati saudara? Hari ini mari, biarlah hidup kita hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berarti. Katakan amin. Maka saya akan bagikan 3 hal. Bagaimana agar hidup kita berarti? Yang pertama kita baca Filipi 1 ayat 21 dan 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Jadi
mana yang harus kupilih? Aku tidak. Saudaraku, ayat ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus sedang menasehatkan jemaat di Filipi bahwa setiap hari pilihan Paulus antara hidup atau mati. Tapi Paulus nggak takut. Itu sebabnya Paulus bilang, andai aku mati itu adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, berarti hidupku harus berbuah. Artinya apa, saudara? Ini mengajar kepada kita semua bahwa Paulus hidup untuk Tuhan. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Siapa Paulus ini, saudara? Paulus ini, saudara, dulunya pembunuh orang-orang pengikut Yesus. Dia kejar, dia tangkap, dia bunuh, dia siksa. Suatu hari dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus melihat sebuah sinar yang terang benderang. Lalu dia bersimpuh, tiba-tiba matanya buta. Lalu dari sinar itu ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus yang sekarang akhirnya Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan aneh. Siapakah engkau? Tapi Paulus berkata apa? Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Saudara. Nah, semenjak itu, saudara, Paulus diubahkan hidupnya. Dari yang mengejar, membunuh pengikut Yesus, sekarang dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Maka kita bersyukur Pak Pariaji telah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Maka yang pertama, bagaimana agar hidup kita berarti? Yang pertama, kita harus hidup untuk Tuhan. Berapa hari yang lalu, saudara, saya ada melayani bersama pendeta Aristo, seorang bapak. Lalu dia masuk kantor baru, ruangan baru. Maka Pak Aristo bersama saya urapi kantornya. Maka dia cerita bahwa pekerjaannya ini ya memang pekerjaan yang sulit dan berat, dan resikonya berat. Suatu kali pimpinannya, saudara, memberikan dia pengawalan, memberikan dia yaitu pengawal gitu, penjaga. Lalu dia bilang, nggak usah pimpinan, nggak apa-apa, saya nggak usah pakai pengawal, nggak usah pakai penjaga, nggak apa-apa dijaga, nggak mau katanya. Maka dia bilang sama kita bahwa ya kalau mati itu keuntungan bagi saya, tapi kalau hidup saya harus memberi buah. Saudara, tidak mudah orang berkata seperti itu. Saya tidak bilang saudara harus mati untuk Tuhan semua, tidak, saya bilang seperti itu. Tapi saya mau bilang bagi kita semua hari ini, mari kita hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sama-sama bersama saya, hidupku milik Tuhan. Amin. Hidup saudara bukan milik saudara lagi. Seperti apa saudara ingin dikenang anak cucu saudara, itu ditentukan dari apa yang saudara lakukan hari ini. Kalau hidup saudara untuk Tuhan, saudara hidup berarti, hidup saudara menyenangkan Tuhan. Suatu hari anak cucu saudara akan mengingat saudara, mengenang saudara sebagai orang-orang yang berkenan. Katakan amin. Ya, misalkan Pak Pariaji sudah bersama Bapa di surga, kita kenang apa saudara? Dia orang yang korban, orang yang berjuang, selalu menyerukan hidup suci, hidup kudus, menyerukan sorga, cari sorga. Maka kita mengenang itu, kita ingat itu, legacy, warisan yang dia tinggalkan. Nah saudara, hari ini saudara harus mulai pikirkan apa yang saudara harus wariskan untuk anak-anak saudara. Jangan sampai saudara nanti tidak ada lagi, saudara dikenang sama anak cucu saudara. Wah, dia orang yang begini, dia orang yang begini. Tapi saya doa, saya berharap suatu hari kita dikenang oleh orang-orang yang kita cintai. Kita orang-orang yang hidup untuk Tuhan. Kita orang-orang yang hidup berkenan bagi Tuhan. Kita orang yang baik bagi Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana agar hidup kita berarti? Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Sama-sama 22, 3 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan yang
Yang kedua, bagaimana agar hidup kita berarti, belajar dari Daud. Siapa Daud? Daud orang yang pernah berdosa. Daud orang yang pernah berzina, dia ambil istri Uria, dia tiduri namanya Batseba. Kita pernah dosa, kita pernah jatuh, kita pernah melakukan kesalahan, tapi hari ini bangkit, berubah, bertobat, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau saudara pergi ke tanah perjanjian hari ini, satu tokoh yang paling diingat di masa lalu namanya Daud. Daud bukan tokoh yang sempurna. Daud pernah jatuh, Daud pernah salah, tapi dia tidak larut dalam kesalahannya. Dia bangkit, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka hari ini, seperti apa saudara mau diingat oleh anak cucu saudara? Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana agar kita, yaitu hidup berarti. Bagaimana agar hidup kita berarti? Yang kedua, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar hidup kita berarti? Kita baca, boleh selanjutnya kita baca di dalam Markus 14:8-9. 2, 3, ya. Ia telah melakukan apa yang tubuhku telah dimenyakinya sebagai, ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk apa? Untuk apa? Mengingat siapa? Mengingat siapa? Mengingat siapa? Perhatikan huruf dianya, gede atau kecil? Mengingat siapa? Mengingat Maria. Tadi Ibu Gembala bilang Maria, yang mengurapi Yesus dengan apa? Minyak. Saudara, ayat ini sedikit menjelaskan bahwa pengurapan minyak mengingat satu, persiapan penguburan. Pengurapan minyak mengingat perbuatan pengorbanan, perbuatan korban dari seorang wanita yang bernama Maria. Itu sebabnya dikatakan apa? Perbuatan ini akan disebut perbuatan untuk mengingat dia. Jadi Maria ini diingat. Kenapa dia diingat? Apa yang membuat dia diingat? Dia melakukan satu perbuatan. Perbuatan apa itu? Pengurapan minyak. Perbuatan apa itu? Perbuatan korban. Tadi 300 dinar. Murid-murid bisik-bisik, kasak-kusuk. Ini 300 dinar mahal, dituang satu hari, pemborosan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan kau susahkan dia. Apa yang dia lakukan adalah untuk persiapan penguburan. Artinya apa? Tuhan accept. Jadi Yesus berkata, perbuatan ini akan disebut perbuatan mengingat dia. Di mana Injil diberitakan, perbuatan pengurapan minyak ini akan mengingat dia. Mengingat siapa? Wanita ini, bahwa dia apa? Berkorban. Maka yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar hidup kita berarti? Yang ketiga, hidup yang mau berkorban. Saudara mungkin gak bisa berkorban harta, saudara gak bisa berkorban kekayaan, saudara gak punya apa-apa untuk dikorbankan. Hari ini mungkin engkau pernah dikecewakan, hari ini engkau pernah dilukai, hari ini engkau pernah disakiti. Engkau mau mengampuni, engkau mau menerima orang itu, artinya engkau berkorban. Katakan amin. Maka saudara yang mau berkorban, mau mengampuni, mau memaafkan, mau memulihkan hubungan, saudara hidupnya berarti. Hari ini biarlah hidup kita berarti. Seperti apa kita akan dikenang anak cucu kita, biarlah hidup kita berarti. Orientasi hidup kita harus benar, sehingga apa yang kita lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami berkenan menyenangkan-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
janjiku kepadamu. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagimu ya Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudara, coba kita renungkan. Selama hidup ini, sudahkah hidup kita menyenangkan Tuhan? Coba renungkan. Selama saudara hidup, apa yang saudara sudah lakukan? Sudahkah hidupmu berarti?
Sudahkah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Seperti apa saudara ingin dikenang oleh anak cucumu nanti? Seperti apa saudara ingin hidup dalam keabadian nanti? Itulah yang saudara sedang buat hari ini. Itu sebabnya saudara jangan berpikir apa yang saudara buat hari ini akan selesai hari ini. Apa yang saudara lakukan hari ini akan menyangkut kekekalanmu, keabadianmu. Dan bagaimana saudara akan dikenang oleh keluarga saudara, anak cucu saudara nanti. Itu sebabnya hanya lakukan yang baik. Hanya lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum terlambat saudara. Kau masih diberi kesempatan. Tuhan masih beri waktu untuk saudara. Mari hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan hidupmu berarti. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan Yesus, ini hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tolong kami ya Bapa. Terus ingatkan kami ya Tuhan. Bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Bahwa hidup kami hanya satu kali. Tidak selamanya kami hidup di dunia ini. Suatu hari kami akan kembali kepadamu. Dan biarlah kami hanya melakukan yang berkenan di hadapanmu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, lawat setiap kami ya Tuhan. Ubahkan hidup kami ya Tuhan. Biar kami menyadari, biar kami mengerti, hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi. Sekali lagi katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuh
darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, haleluya, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bangkit beri saudara kasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam Sabda Kudus. Kami menyambut para saudara gereja di bahasa Indonesia, Ibu Pendeta dan para jemaat pemimpin setiap kami yang terlibat tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat dari Alkitab untuk perjamuan kudus saudara sekalian yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkit dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya saudara, kalau melihat ayat ini saudara sekalian, maka dalam perjamuan kudus kita akan menemukan hidup yang kekal,
Dan Tuhan Yesus juga katakan kalau kita perjamuan kudus, saudara sekalian, Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kita akan mempunyai hidup. Ya saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus juga katakan di dalam doa Bapa kami, hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan bahwa di ayat selanjutnya, minta apa saja maka akan diberikan, ya saudara sekalian. Jadi kita tidak akan minta yang macam-macam, kita akan minta yang untuk hidup kita, kebutuhan hidup kita, dan kemudian untuk memuliakan Tuhan maka akan diberikan. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu, dikatakan demikian saudara sekalian. Dan kita baca juga Wahyu 6 ayat 6 saudara sekalian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah makhluk, keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, di sini dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, meskipun dunia skala global akan semakin sulit, semakin sukar, tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita tidak akan dirusakkan, karena dikatakan di sini, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran itu, saudara sekalian. Itu kita imani, saudara sekalian. Marilah kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kelak kita nanti akan memakai minyak urapan. Mari kita angkat roti yang akan diubahkan, akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji, bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak perjabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi,
dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua kita berdoa. Mari kita angkat anggur yang sudah diupahkan dari Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala sakit penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan, kita akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Ada di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Ada di Yesaya 10 ayat 27a.
minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia. Kami tidak sakit, tidak gagal, apa yang dikerjakan akan berhasil, tidak miskin. Dan oleskan minyak ini pada bagian yang sakit, maka bagian yang sakit akan sembuh. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian, oleskan pada dahi dan pada kepala dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Dan kami sekarang berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, berikan Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sakit sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Jemaat Gereja Tiberias Indonesia disayang oleh Engkau, apapun yang dibutuhkan, apapun selalu dicukupi, selalu tercukupi, selalu apa yang dikerjakan berhasil Tuhan Yesus. Berikan seluruh Jemaat Tiberias betul-betul dimuliakan oleh Engkau dan penuh wibawa ilahi. Tuhan Yesus berikan sesuai dengan visi misi Gereja Tiberias Indonesia. Seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus, terpenuhi dalam hidup mereka. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Dan berikan apa yang pun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua pekerja-pekerja di Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari pendeta-pendeta, Engkau berikan urapi Tuhan Yesus dengan urapan khotbah yang luar biasa, dan juga dapat menyembuhkan orang sakit dan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berkati koordinator dan semua pekerja-pekerja Tuhan Yesus, dan juga berkati pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Berkati media Tuhan Yesus dan juga singer Tuhan Yesus. Berikan MC juga choir, penerima tamu atau siapapun Tuhan Yesus, editor Tuhan Yesus diurapi oleh Tuhan, dipakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro Soekartono, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan wibawa-Mu Tuhan Yesus, lindungi Tuhan Yesus, pagari dengan Roh Kudus, dengan pasukan malaikat Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Berkati Pak David dan Ibu Popi dan orang tuanya dan anak-anaknya. Berkati juga Pak Yafet dan Ibu Lili, diberkati Tuhan. Ibu Yasinta diberkati Tuhan bersama suami dan anak-anak. Dan juga Pak David Kristianto, Tuhan Yesus diberkati. Dan juga Pak Dama diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Teni, Tuhan Yesus sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, Jemaat Tiberias. Gereja Tiberias Indonesia juga penuh kuasa, wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai kami semua Tuhan Yesus. Berkati Gereja Tiberias Indonesia, disayang Engkau, dimuliakan oleh Engkau, dan Engkau tetap bekerja melalui Gereja Tiberias Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami semua. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang selalu berhasil dan selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah ya Tuhan Yesus dalam hidup kami semua, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya yang melayani Tuhan Yesus.
Terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh kami yang ada di dalamnya, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan semua kami yang melayani, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya serahkan kepada Pendeta Alfristinias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami percaya doa-doa kita semua sudah didengar Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu yang beribadah di Gereja Tiberias Gading Nias. Sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, gunung-gunung iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah, dimanapun mereka berada. Berkat mujizat kemurahan Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony bersama keluarga, Pak Yoris bersama keluarga diberkati. Para singer diberkati Tuhan. Para pemain musik, Renaldi, Melvin, Daniel Salem, juga James bersama keluarga mereka diberkati Tuhan. Choir diberkati, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, koordinator di tempat ini Pak Ronald bersama keluarga, siapapun yang melayani diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menghantar Jemaat Tiberias mempelai pesta di surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, juga Kargo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, ku kagum